الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita sudah sampai penghujung surah Al-Mursalat. Jadi pada ayat 45 itu ditutup ayat wailul yauma idzil lil mukadzibin. Sekarang kita lanjut ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Jadi kulu di sini walaupun perintah tetapi maknanya itu wa'id dan tahdid, ancaman ya. Jadi artinya ancaman ini untuk siapa? Ada yang mengatakan untuk orang kafir. Kafir itu siapa? Kafir itu masuk di situ kafir kufur i'tiqad, kufur nikmat, kufur ihsan, kufur ingkar, kufur juhud, kufur inad, dan kufur nifaq. Berarti kalau ada orang kufur i'tiqad, secara i'tiqad dia kufur kepada Allah, dia masuk ini. Atau kalau seandainya dia kufur ihsan. Bagaimana kufur ihsan itu? Dia berbuat tapi tidak yakin kalau perbuatannya akan diperhitungkan oleh Allah. Itu masuk kufur ihsan. Atau kufur nikmat. Jadi dia itu kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia tidak mengenal Allah. Atau kufur ihsan. Kufur ihsan ini kata Imam Al-Qurtubi, la ya'rifullah aslan. Memang dia tidak mengenal Allahnya. Ini kufur ingkar. Dibuktikan dengan dia tidak salat, tidak puasa, tidak bayar zakat dan lain sebagainya. Kemudian ada kufur juhud. Kufur juhud itu seperti kufurnya iblis. Artinya dia beribadah, dia yakin dengan hatinya, tetapi dia tidak wala yuqirru bilisanihi. Itu yang tidak dia mau. Akhirnya ibadah dia itu tidak ada nilai sama sekali. Dia beribadah kepada Allah sudah ribuan tahun, tetapi dia tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang modelnya kufur inad. Inad itu bagaimana? Dia yakin betul dengan Allah, yakin dia, dan diikrarkan dengan mulutnya, wala yadinu nabihi, tetapi dia tidak mau masuk Islam, tidak mau beribadah dan lain sebagainya. Dia yakin saja. Ini kufur inad. Yang parah yang terakhir ini namanya kufur nifaq. Kufur nifaq itu ya seperti orang munafik. Maka dianggap kufur nifaq. Kenapa? Karena dia pandai ngomong saja tapi tidak pandai berbuat. Makanya ada yang mengatakan ayat ini kulu wa tamatta'u, makanlah kamu, bersenang-senanglah kamu di dunia ini, kata Allah. Ini ancaman ini, Pak. Artinya apa? Kalau kamu tidak mau mendengarku, kata Allah, tidak mau mendengar Al-Quran, tidak mau mendengar nabimu, kulu wa tamatta'u, makanlah segalanya, yang harum makan saja, kata Allah. Ini dalam tafsir Jalalain beliau mengatakan ini untuk orang kafir. Ini untuk orang kafir. Artinya ancaman untuk orang kafir yang tidak patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beda lagi dengan Imam Al-Baghawi. Imam Al-Baghawi mengatakan ayat ini untuk orang musyrik. Orang musyrik itu apa? Orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kulu wa tamatta'u. Menyekutukan Allah itu bisa dalam berbagai segi. Bisa saja dia menjadikan dunia sebagai Tuhannya, menjadikan jabatan sebagai Tuhannya, sehingga dia menjadi budak jabatannya, sehingga dia menjadi budak dunia. Apapun yang diperintahkan iya. Duit begitu juga, dia menjadi budak duit. Inilah yang Rasulullah katakan dalam sebuah riwayat itu,
Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tuannya, maka dia akan diperbudak oleh dunia itu. Bahkan di dalam Imam Al-Ghazali mengatakan, barang siapa yang terpengaruh dengan dunia, maka akan memudaratkan akhiratnya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ada yang mengatakan juga di dalam tafsir Al-Qurtubi, apa kata beliau? Kulu wa tamata'u, makanlah kalian, terserah kalian, wa tamata'u, dan nikmati apa saja yang sudah aku berikan, kata Allah. Itu untuk siapa? Lil mukadzibina bil ba'thi, orang yang tidak yakin kepada hari kebangkitan. Jadi makanya kesimpulan ada 3. Ini bisa untuk orang kafir dengan 7 golongan-golongannya. Yang kedua bisa untuk orang musyrik, ayat ini yang tidak yakin kepada Allah, atau dia yakin kepada Allah tapi ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin kepada Allah dan yakin juga kepada dukun, dan yakin juga kepada orang lain, dan yakin juga kepada seseorang yang bisa memberikan rezeki kepada dia, yang bisa mengatur dia. Atau yang ketiga, untuk orang-orang al-mukadzibina bil ba'thi, orang yang tidak yakin kepada hari kebangkitan. Jadi makanya tiga orang ini, kelompok ini, kafir, musyrik, dan tidak yakin kepada hari kebangkitan, Allah mengatakan kulu, makan saja kamu, makanlah apa saja makan, wa tamatta'u, bersenang-senanglah kamu. Ini juga sesuai dengan Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah berdialog dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun, kata Allah. Ya Muhammad, biarkan mereka saja, dia tidak mau mendengar. Iu temayang, haitim temayang, iu berbuat kebaikan tidak mau, meninggalkan kejahatan pun tidak mau. Biarin mereka, itu bukan urusanmu, itu urusan saya nanti, kata Allah. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u, mereka makan dan bersenang-senang, ya. Maka kenapa dunia itu dikatakan mata? Karena senang-senangnya cuma sebentar saja. Li'annaha tazul, karena kesenangan dunia itu bisa hilang. Seorang dikatakan dia hebat sekali, bentar lagi nggak hebat lagi. Seorang dikatakan saya kuat sekali, hana-hana tegali, sudah berapa tahun kemudian tidak lagi. Itulah dunia. Artinya apa? Nikmatnya itu tidak terus menerus, tetapi hanya sebentar saja. Hari ini kaya, berapa hari sudah miskin lagi nanti. Hari ini dia punya sesuatu, besok tidak punya lagi. Bahkan diberikan batasan oleh Imam Al-Qurtubi, kenapa dunia itu dikatakan mata qalil, matanya sedikit. Li'annaha tatrukuka au tatrukuha, antara dua. Kalau tidak kamu meninggalkan dunia, dunia akan meninggalkanmu. Kamu meninggalkan dunia, sudah habis waktumu, meninggal. Atau dunia meninggalkan kamu tidak dipakai lagi karena hana produktifly, sudah pensiun hana pakai li, karena sudah cacat hana pakai li, karena sudah sakit hana pakai li. Artinya dunia meninggalkan kita. Itulah dunia, kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Maka Allah katakan dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Terserah dia mau bercita-cita mau buat apa di dunia ini. Lum ya pegat, biarin saja, ya Muhammad, biarin saja. Ibadah dai fikir tepat-tepat dai fikir. Fasaufa ya'lamun. Nanti mereka akan tahu. Saufa di sini itu menunjukkan kepada makna istiqbal. Istiqbal itu masa depan. Nanti dia akan tahu sendiri, nak apa itu, biarin saja. Diajak salat nak mau, berpuasa nak mau, beribadah nak mau, meninggalkan maksiat nak mau, biarin saja. Makan haram terus, biarin saja. Wa yatamatta'u, gunakan fasilitas yang aku berikan tanpa dia mengenal siapa saya, kata Allah, biarin saja. Fasawfa ya'lamu, nanti dia akan tahu sendiri. Kita sudah pernah mengulang-ulang berapa kali, seorang itu kapan dia mengenal Allah? Apabila dia berbuat kejahatan, dia berbuat maksiat dan lain sebagainya, dia syirik kepada Allah, kufur kepada Allah, kapan dia akan mengingat Allah? Pada dua hal, kata Allah. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Ketika dia mau sakratul maut, siapapun dia, kafirkah dia, musyrikkah dia, orang yang tidak yakin kepada hari kebangkitan, Yahudikah dia, Nasranikah dia, mukminkah dia akan teringat kepadaku ketika sakratul maut, kata Allah. Kemudian yang kedua, thumma kalla sawfa ta'lamun. Ketika nanti dibangkitkan di padang mahsyar, baru dia tahu diri, baru dia mengenal saya, baru minta sesuatu kepada saya, ya, siapapun dia. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi ini makna kulu wa tamatta'u. Ini kulu ini memang perintah, Pak. Perintah, makanlah kamu, minumlah kamu, tetapi ancamannya. Ini contoh begini.
Fa in lam tastahi, kalau kamu tidak malu, kata Allah, ada dalam Al-Quran tu, kalau kamu tidak malu, fasna ma syi'ta, buat sesuka hatimu. Kalimat buat sesuka hatimu itu maknanya ancaman, walaupun itu perintah. Itu artinya apa namanya? Kalau kamu lakukan nanti, maka kamu akan saya azab, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini begitu juga. Kalau kamu makan haram, nanti akan saya azab kamu. Kalau kamu tidak mau mendengar perintahku, akan saya azab kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah berjanji, Pak, melalui Nabi Adam alaihissalam, ketika ditawarkan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada langit dan bumi, fa'abaina ayyahmilnaha wa hamalahal insan. Ketika itu langit dan bumi tidak mau. Mana langit dan bumi apa? Yang ada di langit itu para malaikat, yang ada di bumi binatang-binatang, tumbuhan dan lain sebagainya. Ketika diberikan amanah, apa ditanya oleh langit dan penduduk langit? Konsekuensinya apa, ya Allah? Allah menjawab, kalau kamu menjalankan amanah dengan baik, kamu patuh kepadaku, kamu meninggalkan apa aku larang, apapun yang kamu minta saya berikan, kata Allah. Dan saya berikan tempat yang istimewa bagimu. Tetapi kata Allah, kalau kamu tidak patuh kepadaku dan kamu keluar dari jalur, saya akan berikan sanksi kepadamu. Akhirnya langit dan bumi apa? Penduduk langit, penduduk bumi apa katanya? Kami tidak mau. Kami mau patuh saja kepada Engkau, ya Allah. Makanya Allah katakan, wasakharna syamsa, saya tundukkan matahari itu. Tidak pernah protes matahari, Pak. Anda protes, Pak. Karena apa? Karena matahari sudah berjanji, perintahkan kami apa saja, ya Allah. Laut begitu juga. Laut pada hakikatnya dia bukan seperti ini, tenang sekali, tidak. Kadang-kadang saja kita lihat nanti bergelombang kencang, nih, seakan-akan ingin menelan orang yang ada di dalam kapal itu. Sifat asli laut itu memang seperti itu, nih, Pak. Tidak mau tenang. Tetapi ketika Allah mengatakan, saya tundukkan laut itu kepada kalian supaya kapal itu berjalan dengan tenang sekali, makanya dia patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak apa? Kalau dia tidak patuh, bukan seperti itu lautan ini, Pak. Bumi begitu juga. Jadi manusia apa punya apa namanya perjanjian dengan Allah. Mau menjalankan perintah Allah, maka akan diberikan pahala. Meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat pahala juga. Tetapi sebaliknya, dia akan diberikan sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kulu wa tamatta'u. Makanlah kamu, terserah kamu kalau enggak mau mendengar. Wa tamatta'u, gunakan fasilitasku. Tamatta', qalilan. Ya, ini kenapa ada kalimat qalilan di sini, Pak? Qalilan di sini kata Imam Jalalain, yadullu ala qillati zaman. Waktu hidup di dunia ini menggambarkan waktu yang sedikit. Kita punya ini, punya itu, tetapi kita nikmatinya cuma sedikit saja. Kenapa? Terbatas umur. Menyona methenumu ka mangan becu. Jita tamahmu. Nyomu ka terdodo. Menjak tamahlom memblodod nya ne Pak. Tamahlom terdomoblo. Oma tamahlom 200. Tapi ini tidak. Ada yang 30 sudah meninggal, 40 sudah meninggal. Ada yang 70 meninggal, ada yang 100 belum meninggal lagi. Tapi belum meninggal sudah pikun dia. Hai dia putar pulih, keduanya je kapikun. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi. Kalau ada orang yang saya tambah umurnya, menyelaki tambah umur kata Allah. Tetapi kata Allah, nunakkisu fil khalqi. Sudah berkurang fungsinya. Telinganya dulu 100%, sekarang sudah berkurang. Matanya begitu juga 100%, sekarang sudah berkurang. Kenang glukoma, kenangnya, kakinya dulu sanggup berjalan sampai puluhan kilometer, sekarang tak sanggup jalan lagi, Pak. 3 kilometer kahek, ya, Pak. Tangannya begitu juga, dulu sanggup mengangkat beban sekian, tapi nggak bisa lagi, Pak. Inilah yang Allah katakan, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi. Kalau kita minta tambah umur kepada Allah, maka ditambah oleh Allah, tetapi apa? Fungsinya sudah berkurang. Maka yang kita minta kepada Allah apa? Keberkahan umur, Pak. Ya Allah, berkah umur saya, ya Allah, berkahilah umur saya. Kalaupun tiba-tiba kita akan meninggal dunia dalam 5 menit lagi, maka dalam 5 menit itu ada saja yang kita lakukan, keberkahan terus. Jadi makanya para ulama-ulama itu mengatakan begini, untuk dapat banyak keberkahan bacalah Al-Quran, baca terus Al-Quran. Makin banyak baca Al-Quran makin berkah. Kenapa? Pada hakikatnya Al-Quran adalah dialog dan nasihat Allah bak katanya. Maka kalau kita terus baca Al-Quran, kalau pertama baca bah lagi juga dijabu juga satu sampai bah lagi juga. Yang kedua begitu juga. Kalau sudah terbiasa baca Al-Quran, maka kita akan tahu kalau Allah sedang bercerita sesuatu kepada kita. Ya, bercerita lagi
Orang tua kalau ingin menidurkan anaknya cerita, hai ne, zaman lah kejadian bino ne, beno pegat lagi awaknya bejik lagi Bani Israel, jangan begini ya. Anaknya terus mendengar orang tuanya. Itulah Al-Quran. Maka kalau kita tidak dekat dengan Al-Quran, dah kepo, dah baca-baca aja Pak. Oh, baca aja Pak. Sadaqallahul azim, alhamdulillah, kabeh tu belum lima. Artinya apa? Kabeh beban. Tapi kalau kita nikmati Pak, cuma baca Al-Quran, nikmati baca Al-Quran Pak. Apa namanya, cerita-cerita Pak, Allah ceritakan bagadanya dan mendidik katanya melalui Al-Quran. Dia didik terus, kamu jangan begini, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Begitulah Al-Quran mendidik Nabi Muhammad selama 23 tahun lamanya. Sehingga apa? Aisyah ketika ditanya, kaifa khuluquhu, bagaimana akhlak Rasulullah? Baca Quran, jadi baca Quran. Begitulah Allah berdialog dan mendidik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadi pribadi yang seperti itu. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Keberkahan apa sebenarnya? Berkahnya pui lebar. Bekahnya adalah kayak panjang pekan lebar. Kenapa tidak boleh banyak harta? Yang penting apa? Berkah hartanya Pak. Kepulih harta hana berkah Pak. Harta le cuma karu Pak. Anu karu sama-sama dro karu. Harta le kepulih harta hana berkah Pak. Lebih bagus harta itu apa? Apa namanya, berkah, keberkahan. Nah baju tapi berkah. Untuk apa banyak tapi tidak berkah. Jadi keberkahan waktu itu, terutama lagi keberkahan waktu 24 jam. Artinya makin kita banyak baca Al-Quran, makin berkah waktu kita itu. Bagaimana keberkahan waktu? Berkah waktu itu waktu sedikit tapi ada saja yang sudah kita lakukan. Dalam 1 jam kena kali dah puput, kena kali dah puput, kena dah puput, kena dah puput ya. Jadi apa artinya? Keberkahan waktu, terus berkah waktu, terus berkah waktu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka dunia itu dikatakan kulu wa tamatta'u qalilan. Qalilan itu ya dulu ala zaman, kata Imam Jalalain, menunjukkan kepada waktu yang sedikit. Walaupun kita ini, oh saya hebat sekali, sedikit, cuma sebentar dalam dunia. Hana urung-urung yang ke penajihan yang kekal, hana lima. Jadi makanya di dalam tafsir Al-Baydawi dikatakan orang paling kaya di dunia itu dari orang mukmin itu 2 orang, tapi nggak ada lagi sekarang. Nabi Sulaiman sama Nabi Zulkarnain, nggak ada lagi. Ini orang beriman. Mereka berdakwah menggunakan harta mereka masing-masing. Bahkan mereka itu membantu lagi orang lain dengan hartanya. Ini dua nabi ini. Tapi mana sekarang kan tidak ada lagi. Hanale je no. Ho Nabi Sulaiman kaji no hanale. Ho Nabi Zulkarnain hanale. Makanya Allah mengatakan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah saya jadikan orang sebelum kamu min qablikal khuld. Ada yang kekal ya Muhammad? Hana ya Muhammad. Atau ada 2 orang Pak, 2 orang paling kaya di dunia tapi mereka kafir dua-dua. Bakhtansar, Numrud. Mana sekarang mereka? Tidak ada lagi. Hana lemahnya. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat perlakuan yang tidak baik dari orang kafir Quraisy, biarin saja mereka, antum mati cik awaknya anak puwe Muhammad. Tidak apa-apa. Kamu kan dakwah 23 tahun. 23 tahun saja kamu sengsara, kamu ini diolok-olok macam hana pun ni mendam lah. Kenapa? Orang itu akan mati juga, kamu juga akan mati, semua akan mati, biarin saja. Maka kalau dia tidak mau mendengar dakwah itu, yang rugi dia sendiri. Kamu tidak rugi ya Muhammad. Nah, rugi kamu. Kamu tugas kamu fa'alai apa namanya? Alaikal balagh wa alainal hisab. Kamu cuma berdakwah saja. Kamu kasih tahu salat itu wajib, kamu kasih tahu zakat itu wajib, kamu kasih tahu meninggalkan salat berdosa, kamu kasih tahu kalau perbuatan maksiat itu berdosa, itu saja. Fa'alainal hisab. Yang menghisab itu saya, kata Allah. Kamu tugasnya kasih tahu saja. Kita begitu juga. Kita kasih tahu saja sama anak kita. Hai dengar aja urusan roh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kasih tahu saja sama kerabat kita, sama tetangga kita. Baik tecuklah hati Pak. Kalau dia ingin memudaratkan kita, tidak bisa memudaratkan sedikit pun, tidak bisa, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kafir Quraisy ingin membunuh Nabi, dari dulu sudah terbunuh Nabi, tapi tidak bisa. Makanya kalau risalahnya 23 tahun, tetap 23 tahun. Tidak bisa nanti nyomjak, oh Nabi ya, tidak bisa. Tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna kalilan di sini. Makanya yang dawam itu kapan? Yang abadi selama-lamanya hana lain Pak. Surga nanti Pak. Nya abadi Pak. Karena kenikmatan di dalam kandungan itu cuma sebentar saja Pak. Memang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, fakadarna, saya itu menjaga janin yang ada dalam kandungan itu. Saya berikan makan dia, saya berikan minum dia, saya berikan dia cara apa namanya? Saya berikan dia untuk bisa bernafas. Kan sudah bisa bernafas ya Pak. Dalam ini Pak, saya berikan nikmat kepada dia. Tetapi nikmat itu sebentar saja. Kapan sebentar? Ketika lahir nggak ada lagi nikmat itu. Di dunia begitu juga. Saya berikan semuanya kepada dia. Saya berikan ini, saya berikan itu. Qul wa tamatta'u. Saya berikan semuanya, kata Allah.
tetapi nikmat itu cuma sebentar saja. Nikmat itu ketika dia hidup saja. Artinya ketika dia mati nikmat akan putus. Putus di mana Pak? Hanale. Menyana berdiri cukup mati roy Pak. Kalau kita meninggal dunia, nyan surat-surat berharga Pak tahu Pak? Keluarga kan? Kunci mobil sama siapakah? Sama orang lain. Kunci mobil, kunci rumah sudah diambil orang lain semuanya. Hanale ni Pak. Bahkan dekedi udip rumah katanya, dekedi udip rumah tidur kemudian lam kubu yang udip rumah tak beda ngeja kafan tak beda. Tak beda ngeja kafan dawo lah rumah ni. Mana rumah saya? Ibu kalian ni hanali rumah roh ya kan kalau kamu poblo hanali. Motor barolun nyan ho yang balun blo ya. Oh hanali ya hanali. Hanali kakak mau bagi-bagi ya Pak. Kakak mau poblo kamu bagi-bagi peng. Lampuh lun ho hanali kai blo ligo. Hanaka tak boleh ni Pak. Nak ada apa-apa lagi. Maka Allah katakan yauma jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Ketika kita meninggal dunia itu permulaan, kita itu tidak punya apa-apa lagi. Hana tak boleh. Sebagaimana bayi baru dilahirkan dari kandungan ibunya tidak punya apa-apa. Bahkan ditolong oleh orang lain. Jabatan hana, sampul hana, baje hana, mandu hana. Demikian pula orang yang meninggal dunia hana tepu-tepu. Baju dipakaikan oleh orang lain, kafan dipakaikan oleh orang lain. Bahkan dengkuimu merdeka lan tahu ya. Walah tipulan-tipulan tu. Ya hana model gunting-gunting Pak, model ciri-ciri je baca Pak. Hana ukur model ukur ngentalo je Pak. Ka padu tram ciri je juga. Bukan seperti di dunia tidak. Baju mental je kumanya ka lebih rumahnya ka je lego nya Pak. Hanya dah protes pada dengkuimu, apa pun yang mau dilakukan Pak. Menyoda protes, mayai protes. Umai pokok panjang di belahnya apa baca lu. Pokoknya di belah apa yang dengkuimu ya urus kedua ni. Wadai urus-urus hanya dah buka kita pun. Tak bisa buat apa-apa. Dah kerja hanya tak apa hanya kita terima apa adanya. Ini yang dimaksudkan dengan khalilah. Kemudian nikmat alam barzakh. Alam barzakh itu kan lama juga Pak. Kita nanti berada di alam barzakh lama sekali, lebih lama lagi dibandingkan alam dunia ini. Nikmat juga diberikan oleh Allah. Tetapi nikmatnya itu terbatas. Kapan terbatas? Ketika dibangkitkan nanti di padang mahsyar, maka nikmat alam barzakh habis. Hanali. Ketika di alam barzakh diberikan nikmat lagi oleh Allah. Nikmat yang lebih dahsyat lagi dibandingkan dengan nikmat alam barzakh. Ketika sampai di nikmat di alam barzakh itu akan berakhir. Kapan berakhir? Ketika seorang nanti dimasukkan ke dalam surganya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, "Tsumma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah." Nanti akan saya sempurnakan semua nikmat yang tidak cukup. Ketika di dunia ada berkah ya Allah, pekan nikmat lur gelun ya Allah. Kenapa ketika di alam barzakh ya Allah bacutlah ya Allah? Itu yang diberikan Allah di dunia cuma 0,0 sekian persen Pak. Yang diberikan itu cuma sekian persen saja. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar cuma sekian persen saja. Ketika nanti masuk ke dalam surga diberikan semuanya. Padahal kita ada roh. Sekian puluh persen ambil semuanya kata Allah. Bahkan ada dialog Allah Subhanahu wa taala dengan penduduk surga. Itu ada di dalam hadis qudsi. Allah bertanya kepada penduduk surga, "Apa sudah cukup ini?" Kata apa yang apa katanya? Yang kana mendang hanaji dapat habis belum faham. Nyokan lebih dari faham ini. Saya nak tahu mau bilang apa lagi. Ya. Bahkan ada para syuhada yang mati syahid, apa kata beliau? Ya Allah, kembalikan saya lagi ke dunia ya Allah. Ini para syuhada. Untuk apa kata Allah? Kalau saya tahu nikmat surga itu begini, saya mau pergi ke dunia lagi, mati syahid lagi, kemudian meninggal lagi, hidup lagi, mati syahid lagi, saya masuk mati syahid lagi sampai berapa kali ya Allah? Ya. Orang kafir begitu juga. Orang kafir ya Allah menyulut depu nikmat yang benar, siksaan di nerakanya, siksaan di alam barzakhnya, siksaan ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Saya mau seperti orang-orang itu ya Allah. Dia lihat rupanya ada orang dulu dia bersedekah, walaupun sedekahnya cuma sedikit sekali Pak, bisa menolong dia. Kembalikan saya ya Allah. Saya akan bersedekah seperti si fulan dan lain sebagainya. Oh tak bisa lagi ya kata Allah. Innama hiya qailuha. Itu cuma mulutnya saja yang ngomong kata Allah. Kalau dia dikembalikan ke dunia, pekaten awai kembali lagi third ya Pak. Kalau dia dikembalikan ke dunia, ya. Karena manusia itu pandai ngomong saja ya Pak. Contoh ya Pak. Nyo dari rumah tak hidupkan kendaraan, tapi belum terdo 20, cukup negara, 20 Pak. Bahkan terdo 50 Pak. Ketika sampai di montasi atau sampai di Selimung, tak kala nak kecelakaan ya Pak. Urung meninggal ya Pak. Tergilas dengan mobil. Watai kalian astagfirullah ya Allah. Baru tinggal ke Allah ya Pak. Ketika tinggal ke Allah, yang tadi 150 menjadi 20 Pak. 20. Astagfirullah. Tu astagfirullah Pak. Ketika nanti sampai ke apa namanya? Ke sare nya balak dah Pak. Nak tinggal 5. Tinggal fiat ya Pak.
Lagi katanya ketika pergi ke tempat orang meninggal, perut tamu, oh ya Allah, lu mati lagi gimana ya Allah ya Allah. Setelah 1 jam kemudian mati begalau. Makanya manusia. Makanya kenapa manusia itu, kata Ibnu Abbas, limadza sumiya al-insanu insanan? Li'annahu ahida wa nasiya. Manusia kenapa dipanggil dengan manusia, Pak? Insan, Pak. Karena dia itu sudah berjanji dan lupa dengan janjinya. Dia lupa dia, Pak. Habis yang tenang-tenang, astagfirullah masjid, astagfirullah, di luar bukan mati lagi. Setelah itu nanti astagfirullah lagi tinggal. Habis yang kedua lah. Makanya perlu diingatkan, Pak. Ya. Maka katanya pemuda-pemuda katanya harus tapi dipingat, Pak. Lain dengan para aulia ada ni, Pak. Yang model-model katanya di tim ini harus pingat. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Innakum mujrimun. Ya, ini sudah dicap, distempel oleh Allah. Kenapa kalian itu Kalian itu kata Allah qulu wa tamatta'u qalilan. Innakum mujrimun. Kalian membuat dosa kata Allah. Ya, makanya dibiarkan oleh Allah makan saja, ini saja semua, makan semuanya, fasilitas ini. Makanya orang-orang kafir itu kenapa diberikan fasilitas mewah oleh Allah ya, Pak? Kenapa orang-orang kafir, orang musyrik yang tidak salat, yang tidak beribadah, bahkan dia menentang Allah, diberikan fasilitas oleh Allah? Ini sesuai dengan janji Allah ya, Pak. Allah mengatakan apa? Falamma fari'u, ketika mereka itu menentang saya bukakan pintu rezeki lagi yang banyak untuk mereka. Saya bukakan lagi, Pak. Jadi artinya apa? Orang ini yang enggak salat makin kaya, makin nyawa jabatan makin luas. Sengaja saya buka kata Allah. Tetapi kata Allah, ketika semuanya sudah lengkap ini kepada dia bangga dengan apa yang sudah dia lakukan, akhadnahu baghtatan, saya ambil dia tiba-tiba kata Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala menasihati Rasulullah supaya menasihati lagi sahabatnya. Ya Muhammad, kasih tahu sahabatmu, orang yang tidak salat itu orang yang tidak beribadah kepadaku. Ketika aku berikan nikmat yang banyak, bukan berarti aku sayang kepada dia, cinta, tidak. Bukan berarti itu tidak. Liu'adzibahum biha fid dunya. Saya akan mengazab dia di dunia ini. Ya. Maka secara tidak sadar, orang yang tidak salat, tidak puasa, tidak mendengar perintah Allah dan menjalankan maksiat, ketika dia diberikan nikmat oleh Allah, itu untuk mengazab dia. Azabnya bagaimana? Azab kan ada dua. Ada azab zahir, ada azab batin. Azab batin jiwanya selalu gundah, selalu gundah, kemana-mana gundah. Harta saya hilang bagaimana? Ini bagaimana? Tidak percaya sama orang lain, Pak. Si fulan akan begini sama harta saya akan begini. Yang penyakitnya banyak. Maka je orang kalau dengan hanya tepu-tepu hanya dia, Pak. Padahal hartanya banyak sekali, Pak. Ya. Ini sebenarnya kita ceritakan Michael Jackson ni, Pak. Kalau seandainya orang masuk dalam surga, orang yang diberikan nikmat yang banyak, maka Michael Jackson dapat surga Firdaus yang lagi, Pak. Ya. Kenapa? Harta dia banyak sekali. Tetapi kan tidak. Dia punya pulau pribadi, apa yang tidak dia punya? Kapal pribadi, pulau pribadi, rumahnya luar biasa. Tapi tidak bisa, tak tenang jiwanya, Pak. Kena hana dengar, kena hana dengar. Akhirnya apa? Dia mengkonsumsi obat tidur supaya bisa tidur. Rupanya tidur itu mahal sekali, Pak. Tidur itu bisa didapatkan oleh orang-orang yang beribadah. Dengar, ya, Pak. Kita tidak tahu nikmat itu lebih dahsyat, Pak. Kita teringat apa? Lun, hana peng lurunyo, hana jabatan lun, hana kaya lun, hana rumah, hana raya lun, dah bukan hebat. Allah hana sayang ke lun, Pak. Ketika diberikan rumah besar, kagundah ya, Pak. Katutah. Dia pikir nikmat ketenangan jiwa itu di situ, Pak. Tidak. Makanya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alam nasyrah laka sadra." Ya Muhammad, nikmat yang paling hebat, paling tinggi itu di dunia, ya, Pak. Di dunia, Pak. Itu ketenangan jiwa, ya Muhammad. Kamu kalau sudah tenang jiwamu, semuanya itu seakan-akan kamu miliki semuanya, ya Muhammad. Ketenangan jiwa, ya. Makanya punya jiwa kena yang tenang, Pak. Tajak menggahut, tak kala lampu nyo aduh nyo tantang ada lumba, nyo tenang jiwa, Pak. Tapi kalau jiwa tidak tenang, lampu yang padung hektar ya, seakan-akan kayak becok ligok menumpai. Kenapa? Karena jiwa tidak tenang, Pak. Tergoncang jiwa. Maka banyak orang yang stres. Orang mukmin kan tidak pernah stres. Urut lumayan lah stres, Pak. Maka stres, pungo dan lain sebagainya. Sebagaimana Abu Lahab stres. Ya Abu Lahab stres, Pak. Meninggal dalam keadaan stres, Pak. Kenapa? Hartanya sudah habis semuanya. Habis untuk hartanya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam tafsir As-Sa'di, apa kata beliau? Celakalah orang-orang yang tidak yakin kepada hari kebangkitan. Kenapa diulang-ulang sampai berapa kali? Bayanallah al-ayat. Celakalah orang-orang yang sudah diterangkan oleh Allah
kalau kamu ini begini nanti, kalau kamu ini begini, tapi dia tidak mau dengar, tidak mau mengambil ibrah. Makanya diulang lagi oleh Allah, ini sampai 10 kali diulang oleh Allah. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Celaka kamu kalau kamu tidak yakin kepada hari kebangkitan. Celaka kamu kalau kamu tidak yakin kepada kematian. Celaka kamu kalau tidak yakin kepada surga dan neraka. Karugo kadaya rugo ne apa? Hana rugo yang tipulan hana rugo yang rugo ne apa? Kita melakukan perjalanan jauh ya. Dari sini perjalanan menuju Jakarta. Ada duit sama kita 10 juta. Kenapa yang 10 juta maknanya? Kita pergi dengan perjalanan darat. Orang yang tahu visi misi hidup dia tahu tujuan dia sampai ke Jakarta. Tujuan dia Jakarta nih, Pak. Tujuan akhirnya Jakarta. Maka duit 10 juta tadi disimpan dengan sedemikian rupa. Artinya apa? Beli yang perlu-perlu saja. Belo yang perle, singgah di Medan yang perle mendong, singgah di Jiblo yang perle. Sehingga ketika sampai ke Jakarta, duitnya tinggal 8 juta lagi, Pak. 8 juta itu bisa dia nikmati duit itu. Ada orang yang tidak tahu visi misi ini apa. Dipikir tujuan hidup, kayaknya apa aja. Hai dipikir perjalanan jauh sekali masih. Sampai ke Medan beli baju, beli ini, APP 5 juta ini, Pak. Sampai ke Riau beli lagi, sampai ini beli lagi, sampai ke Jakarta hana terbeli ini, Pak. Akhirnya Pak, ini dulu dia, hana terbeli, hana, ijak lagi dia, ini dulu dia. Kita cara lu di Jakarta hana pengen hana terbeli, tidak bisa. Maka ini orang yang tidak tahu visi misinya, Pak. Makanya orang yang tahu visi misi dia mempersiapkan, kata Rasulullah SAW, al-kaisu, orang yang cerdas itu orang yang mempersiapkan hidup setelah mati. Orang yang cerdas tadi yang berangkat dari Banda Aceh ke Jakarta, dia mempersiapkan ini sampai ke Jakarta saya nanti makan apa saya? Sampai ke Jakarta apa persiapan saya? Dari mana duit saya? Dari mana duit untuk sewa rumah dan lain sebagainya? Maka disimpan sedemikian rupa. Ya. Kalau orang yang tidak tahu visi misi yang kenyang, ijak kena ijak gede truk gede, kewalahan dia sendiri. Maka orang yang tidak tahu visi misi, dia mau membuat entah apa saja di dunia pegal aja. Maka Allah katakan terus makan saja kulu wa tamatta'u, makan yang haram terus hai ini dengan bah gede, baju laju gede, wa tamatta'u. Nikmati terus dunia padahal dunia itu kan sebentar saja, Pak. Ya. Kalau dibandingkan dengan alam barzah itu hanayum dunia, bah hanayum. Pajak dan debu kapan kita tahu hanayum? Ketika kita sudah masuk ke alam barzah. Kapan kita tahu kalau nikmat di dalam kandungan itu cuma sedikit sekali tatkala kita sudah hadir ke dunia? Baru kita lihat, rupanya di dalam kandungan cuma 9 bulan saja. Waktu yang sedikit sekali. Ketika kita di alam barzah, kita baru tahu rupanya kenikmatan dunia sedikit sekali. Umur saya 60 tahun sudah meninggal, 70 tahun sudah meninggal, 80 tahun sudah meninggal. Nya beda bikin 60 tahun, 70 tahun waktu yang panjang tidak apa. Nya 10 tahun dah, maka 10 tahun berjalan, maka 20 tahun, maka 50 tahun, maka pensiun nih, baru tinggal pensiun, artinya sudah tidak produktif lagi, padahal anak produktif ni hanya pakai lele kau. Dulu disembah oleh orang lain dulu ni hana lele, nanti jabatan hana, peng hana, tapi hana lele banyak. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Maka diulang oleh Allah, wailu yauma idzin lil mukadzibin. Sudah. Wa idza qila lahum urka'u la yarka'un. Ini saya butuh kepada terjemahannya, Pak. Ya, coba dibaca. Dan apabila dikatakan kepada mereka, rukuklah, niscaya mereka tidak mau rukuk. Sudah. Ini kapan ini? Apa maksudnya ini? Kita harus perjelas dulu, Pak. Ini ada dua tafsiran ini, Pak. Tafsir Ibnu Abbas dan tafsir Jalalain dan semua yang berbeda cuma Ibnu Abbas satu orang, Pak. Ibnu Abbas mengatakan wa idza qila lahum urka'u la yarka'un. Ini kejadian ini ketika nanti di padang mahsyar, kata Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas mengatakan karena orang-orang yang tidak salat, hanya itu yang di dunia, maka ketika dia rukuk tidak bisa rukuk lagi di sana. Inilah yang digambarkan di dalam surah Yasin. Nanti ketika di padang mahsyar ada dua kelompok. Kelompok yang akan digiring ke neraka, kelompok yang akan digiring ke dalam surga. Orang munafik mengikuti orang beriman, Pak. Dia ikuti orang beriman. Faltamisu nuran, dia ikuti cahayanya. Sehingga malaikat mengatakan, "Hai, munafik, orang gede-gede mana kamu temayang, Cik? Kamu puasa, kamu banyak takut, Pak." Ini kata orang munafik, Pak. Ketika itu apa? Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka, sekarang sujudlah kalian semua. Akan nampak nanti mana yang munafik, mana yang tidak munafik. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Disitulah nampak orang munafik. Kenapa? Mereka tidak bisa sujud. Kenapa tidak bisa sujud? Karena salatnya dulu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beriman semua sujud mereka, sedangkan mereka berdiri saja.
Inilah yang dimaksudkan dengan tafsir Ibnu Abbas, wa idza qila lahum urka'u la yarka'u. Apabila disuruh ruku ini bahagian daripada ibadah salat. Jadi sujud ni Pak. Ya, sujud juga masuk. Jadi berdiri, ruku, i'tidal, sujud. Tapi yang dimaksudkan dengan ruku di sini adalah sujud. Inilah namanya di dalam kajian tafsir Zamakhsyari, ini namanya majaz mursal alaqah juz'iyah. Disebutkan sebahagian tapi maunya semuanya. Ya, contoh seperti yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, Pak. Saya tidak melihat batang hidungmu hari ini. Maksud batang hidung apa? Seluruh tubuhmu, bukan batang hidung saja. Kenapa kamu tidak ruku? Maksud ruku apa? Kamu berdiri, ruku, i'tidal, sujud, kemudian melakukan ibadah salat. Ini adalah bahagian dari salatnya, Pak. Maka ketika itu Allah menyuruh sujud, mereka semua sujud. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Ketika itulah ketika mereka tidak bisa sujud, maka digiring oleh malaikat masuk lagi kepada kelompok yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Tafsiran yang kedua, wa idza qila lahum urka'u la yarka'u. Kenapa mereka dibenci oleh Allah ketika di dunia? Ketika mereka disuruh salat, mereka tidak mau salat. Ya, nyam menyona tayu huru temayang hati temayang, nyam bah urusan Allah ya, Pak. Artinya apa? Kita tidak bisa memaksa dia secara ini, tidak bisa, Pak. Karena yang memberikan petunjuk adalah Allah. Kita ini cuma petunjuk dalalah saja, Pak. Jadi manusia itu petunjuk dalalah. Arti dalalah apa? Menunjukkan saja. Ini salat begini, caranya begini. Oh, hai dengar kakak ya, Pak ya. Kalau kamu tidak salat maka kamu akan begini. Hai dengar kakak ya, Pak. Kita petunjuk dalalah, Pak. Dalalah itu yang menggiring dia. Seperti orang yang tidak buta itu menggiring orang buta untuk ya seberang jalan atau untuk pergi, itu namanya dalalah. Tapi kita tidak bisa merubah hati orang buta itu, tidak bisa. Kita cuma bisa apa? Membawa dia saja. Beknya lupa beknya nakrung napari. Dijak baju-baju, ya itu namanya petunjuk dalalah namanya. Tetapi kalau kita katakan drone bino tarubah, tidak bisa. Itu petunjuk itu dari Allah sendiri. Petunjuk itu akan datang dari Allah ketika dia akan meminta petunjuk itu. Maka sekarang mintalah petunjuk dari Allah, apapun kita minta. Ya Allah, petunjuk dulu maka akan diberikan. Kalau kita tidak mau maka tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran yang kedua. Jadi artinya ketika di dunia mereka disuruh salat, mereka tidak mau salat. Kenapa ruku itu berbeda dengan yang lain, Pak? Dijawab oleh Imam Al-Qurtubi, Pak. Kenapa ini maknanya salat? Karena di dalam agama, di dalam Yahudi, dalam kitab Taurat, salatnya mereka, ibadahnya mereka tidak ada ruku. Tidak ada ruku. Ibadah Yahudi sekarang tidak ada ruku. Walaupun mereka sudah buat untuk bisa sama dengan Islam, Pak. Ruku tidak ada. Ibadah Nasrani tidak ada ruku. Ibadah Nabi Ibrahim dulu tidak ada ruku. Mereka berdiri atau sujud, itu saja. Maka berbeda dengan ibadahnya umat Nabi Muhammad SAW, mereka ada rukuknya. Maka disuruh di sini ruku. Maknanya apa? Bergabunglah dengan Muhammad SAW. Bergabunglah dengan orang-orang beriman. Salatlah kamu bersama secara berjamaah. Karena ini kalimat jamaah. Warka'u ma'arraki'in. Berjamaahlah kamu. Paling enggak menyuruh berjamaah. Bahkan banyak sekali kelebihan-kelebihan berjamaah daripada salat sendiri. Salat sendiri itu ibarat apa? Ibarat kameng yang demploh aja, Pak. Ini kecuali nanti mudarat ya, darurat ya. Kambing yang lepas dari jamaahnya. Tapi kalau dia bersama jamaah ya, bisa saja nanti tertutupi, Pak. Tertutupi satu sama lainnya. Maka nanti ada imam lagi, Pak. Diarahkan oleh imam. Kita ikut saja, Pak. Ikut saja. Dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam Islam. Untuk kita ikut imam dah, hana bacanya, hana tahjidnya, Pak. Wudu tidak benar, hana tahjidnya, Pak. Kita zalim dalam berwudu, hana tahjidnya, Pak. Kan bermasalah juga. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjutnya, Pak. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Ini adalah ayat terakhir yang turun ketika sudah 10 kali, Pak. Ini ayat yang ke-10, Pak. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Mereka setelah saya jelaskan, saya terangkan, saya berikan ini, saya berikan itu, tapi tidak yakin juga, celakalah mereka, kata Allah. Ya. Kalau dah you temayang, hai temayang, ibuganyo hanai je, you bayi tekan hai timki wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celakalah mereka. Jadi artinya mereka nanti akan putus asa, pekan halu peganyo, dia akan putus asa. Keputusasaan mereka akan nampak ketika mereka sakaratul mautnya, akan mulai nampak itu, Pak. Seperti Fir'aun laknatullah. Apapun didakwahi oleh Nabi Musa alaihissalam, selalu dia katakan apa? Sihir, itu sihir, Pak. Sampai 9, Pak. Ada 9 mukjizat yang dinampakkan kepada Fir'aun dan nampak di mata Fir'aun. Ke-9 mukjizat itu dikatakan sihir semuanya oleh Fir'aun laknatullah.
Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Sekeras-kerasnya hati Fir'aun, Pak. Sekerulai Fir'aun ya, Pak. Tapi ketika dia mau sakaratul maut, apa kata dia? Amantu bi Rabbi Musa. Ya Allah, lu beriman kepada Tuhan Musa ya Allah. Kenapa? Hatinya sebenarnya tidak ini, Pak. Hatinya yakin kepada Allah, bukan tidak yakin ya, Pak. Dia yakin kepada Allah. Cuma malai betul. Karena dia sudah mengatakan diri dia itu sebagai Tuhan ya, Pak. Maka kalau dia ngomong itu di depan masyarakatnya, kamale kayak hanayumle kayak hanayumli. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini sebagai penutup ya. Fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Ya, ini coba dibaca. Maka pada perkataan apakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman? Iya, jadi sebelum supaya kita lihat ini fa apa ini. Ini namanya fa ifsah namanya. Fa ifsah sebagian penafsir mengatakan fa fasihah. Apa makna fa fasihah? Fa fasihah itu berbeda dengan fa tafri. Fa tafri itu kalau ada fa itu merujuk ke belakang, Pak. Ayatnya itu masih ada ayat di belakang itu, Pak. Tetapi fa ifsah itu ada kalimat tersembunyi dari ayat yang di belakang. Itu saja bedanya. Kalimat tersembunyi apa? Dari sekian banyak ini nasihat-nasihat itu semua nasihat berasal dari Al-Quran. Kamu tidak yakin, kamu tidak percaya. Jadi setelah nasihat itu kamu nasihat yang bagaimana lagi kamu bisa percaya, kata Allah. Gimana cara lalu beri ya. Artinya sudah sampai 10 kali. 10 kali sudah Allah bersumpah, Allah ulang-ulang. Wailu yawma idzil lil mukadzibin, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ada pesan yang tertutup, pesan moral di sini. Semua pesan itu berasal dari Al-Qur'anul Karim. Kalau Al-Qur'an kamu tidak yakin lagi, kitab mana lagi yang mau kamu dengar, kata Allah. Kitab dah kamu dengar. Taurat itu apa? Kalau Taurat itu ada dalam Al-Qur'an, sudah dilengkapi Al-Qur'an. Injil begitu juga. Kalau seandainya Al-Quran saja tidak kamu dengar, kitab apa lagi yang mau kamu dengar, kata Allah. Tolong yang dengar. Lagi kita dapat tambah anumin. Hanya kau runci yang pegah badron. Nyo terlain non tolong yang ini dengar itu. Maka orang lain nak mau dengar kamu dengar lagi. Reda ayah dan mak mendah hana gedengar liane. Apalagi orang lain ya, Reda Al-Quran saja yang diturunkan oleh Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hana tak dengar katanya. Belum yang lain. Yang nasihat ulai belum nasihatnya. Al-Quran saja tidak kita dengar. Ini makanya seperti fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban dalam surah Ar-Rahman. Artinya Allah seakan-akan ingin mengatakan begini. Ini nikmat Tuhan kamu yang mana lagi ini? Saya berikan ini, tapi kamu tidak mengenal juga saya, kata Allah. Saya perkenalkan lagi yang lain, tapi kamu tidak mengenal juga saya, kata Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang bagaimana supaya kamu itu saya berikan kepada kamu dan kamu kenal saya? Bagaimana caranya? Maka katanya Pak tanya, Pak, bagaimana kamu mau apa sebenarnya, kata Allah, Pak? Surga saya berikan, kata Allah. Tapi kamu tidak mengenal saya juga, kata Allah. Ya, Pak. Karena dalam Al-Quran disebutkan, surga saya berikan ini, saya berikan itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tawata afnan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wal arda wada'aha lil anam. Jelaskan semuanya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bumi sudah saya berikan kepadamu, hasil sudah saya berikan kepadamu. Hanalu laki pajak, hanalu laki nyomantum, hanalu laki, kata Allah. Tapi kamu masih ingkar juga kepadaku, kata Allah. Secara logika nak mungkin nikmat itu akan muncul begitu saja, nak mungkin. Pohon itu muncul begitu saja dan tumbuh buah-buahan, nak mungkin, Pak. Logika kamu nggak mungkin juga, Pak. Kamu yakin kalau yang menumbuhkan itu adalah hujan? Dari mana hujan itu? Kamu tahu, kamu, kata Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tapi kenapa kamu tidak mau tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekian saja. InsyaAllah pertemuan selanjutnya kita masuk surah Al-Insan. Ya, nih Pak. Al-Insan. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.